Dia harus memenuhi kriteria daripada skizofrenia, di mana salah satu untuk menegakkan skizofrenia itu tadi harus adanya halusinasi, ada yang paham ya. Yang pertama dia harus apa ya, kesadarannya kompos mentis, kemudian tidak ada riwayat apa gangguan medis, tidak ada riwayat gangguan penggunaan zat, kemudian memenuhi kriteria daripada skizofrenia itu tadi, adanya apa ya, atau eko pikiran yang menggema, pikiran yang masuk ke dalam tubuh, untuk inception istilahnya, kemudian seperti pikiran yang tersiar, kemudian adanya delusion of control ya, adanya waham-waham seperti dia dikontrol, dikendalikan. Kemudian pertama adanya halusinasi dan waham itu tadi, di mana gejala-gejala itu harus lebih dari 1 bulan. Jadi kalau hanya TikTokan, dia joget-joget atau apa, itu masih belum dikatakan dengan skizofrenia. Ya, tapi mungkin akhirnya kok sering-sering juga kalau sampai dia ganggu tidur, sampai makan pun nggak mau, kemudian aktivitas pun terganggu, yang akhirnya dia malas mau ngapain ya, bisa juga akhirnya terjadi gejala-gejala ya, timbul gejala-gejala gangguan mental itu tadi, seperti mungkin ada rasa cemas, rasa sedih atau apa. Itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dokter. Mungkin jadi pertanyaan dari Ibu Dewi ini masih untuk TikTokan setiap hari itu masih tergolong normal lah ya dokter ya. Kecuali memang udah sangat Ganggu aktivitas. Terima kasih dokter. Bagaimana Ibu Dewi Aswani? Apakah sudah terjawab nih? Semua ada dikirim saya. Udah jelas ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Intinya jangan sampai candu ya dok. Dari Boleh aja main TikTok, tapi jangan sampai candu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau berterima kasih dulu nih kepada tim K3 Rumah Sakit Umum Karawang yang udah join di webinar kita hari ini. Sama dari jauh nih dok, dari Kalimantan Timur. Ada Ibu Ika Suryani. Alhamdulillah sampai ke Kalimantan Timur webinar kita dok. Apa kabar untuk tim K3 RSUD Karawang? Mungkin ada pertanyaan untuk Dokter Desi. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang skizofrenia? Ini topik yang sangat menarik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dan untuk penanya terakhir, mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di tim di Poli Rumah Sakit Umum Julham. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang skizofrenia. Halo, saya mau bicara. Halo, mau bertanya. Ya. Halo, Mbak, saya mau bicara. Halo. Silakan Bapak Prabowo Gibran. Iya, oke. Kameranya Bapak. Aduh. Tapi suaranya juga nggak kedengeran, Bapak masih di mute. halo. Ya. Ya, dengar ya, dengar ya. Ya. Begini, Mbak, dokter, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Ini saya sedikit bingung nih, ada beberapa pertanyaan, tapi mudah-mudahan bisa yang pertama itu penyakit skizofrenia ini sama nggak dengan penyakit gangguan kayak istilahnya bipolar gitu? Karena saya tengok gejala-gejalanya hampir sama nih dok. Terus yang kedua, bisa nggak kalau penyembuhannya dengan sedikit stimulasi listrik gitu loh? Karena ada gangguan di kepalanya, mungkin apa namanya itu bisa seimbang lah antara positif negatifnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga nih dok, kalau penyakit skizofrenia ini
ada ini misalnya mantan nih, kita kan nggak tahu banget apa namanya gejalanya. Terus tiba-tiba kita ajak nonton bioskop nih, film-film horor nih. Ternyata dia apakah itu memicu juga nggak berhalusinasi jadi panjang atau dia sebelumnya kena itu. Dan yang terakhir nih dok, kapan sih waktu yang tepat kita ajak dia untuk berobat nih atau apa namanya diskusi sama dokter kejiwaan gitu? Karena gejalanya yang seperti itu gitu. Pada umumnya juga orang hampir bisa, maksudnya awalnya kita biar lebih cepat mencegahnya. Oke, itu aja dokter. Ada 4 pertanyaan seperti itu. Terima kasih dokter. Ya, oke, terima kasih. Banyak pertanyaannya. Ada Pak Dokter. Iya ya, yang pertama tadi apakah sama ya skizofrenia dengan gangguan bipolar? Itu jelas berbeda ya. Kalau gangguan bipolar itu lebih cenderung dia ke gangguan afektif ya, gangguan suasana perasaan, di mana itu biasanya pada mungkin ada riwayat dia depresi sebelumnya, yang kemudian hipomanik, akhirnya jatuh ke manik. Itu sangat berbeda kondisinya ya. Kemudian yang kedua tadi ECT ya, oh ya, apa ya bisa terapi dengan listrik ya untuk skizofrenia. Untuk pasien skizofrenia ini tadi boleh kita untuk biasanya itu terapi terakhir ya, biasanya itu dilakukan ECT elektrokonvulsi terapi ya. Tapi kita tidak ada di sini, biasanya ada di rumah sakit jiwa RSJ itu ada. Kemudian untuk yang ketiga Yang ketiga tadi gini Dok, maksudnya Bapak. nonton ya. Bapak Prabowo. Ada Ada temennya, Oh iya. temennya. Rupanya ada stresor yang bisa kambuh gitu Ya, dokter atau jadi kan seperti dikatakan ya bahwa bagaimana sih kita bisa menegakkan diagnosis skizofrenia itu tadi ya jangka waktunya ya harus ada halusinasi ataupun waham, kemudian waktunya itu ya lebih dari 1 bulan ya, kemudian adanya apa ya pikiran-pikiran itu tadi ya apa ya bicara apa eko pikiran yang menggema atau apa, kemudian ada apa ya delusion of control ya ada yang waham mengendalikan dirinya atau apa, tapi kalau hanya menonton film-film horor itu hanya 1 kali paling ya seminggu 2 minggu udah hilang lagi, nggak ada masalah, itu bukan skizofrenia pastinya. Mungkin itu. Yang terakhir kapan nih waktu yang tepat kita ke kontrol ke dokter psikiater ya kalau misalkan memang apa ya pembicaraannya sudah kacau ya, kemudian marah-marah ya, agresif, nggak ini ya, ada kita jumpai gejala-gejala positif dan negatif yang tadi yang kita sebutkan ya, udah berhalusinasi, adanya waham, kemudian menarik diri, nggak mau ini lagi, bisa langsung kita berikan kita anjurkan dia ke psikiater karena memang itu ya daripada akhirnya memperburuk kondisi-kondisi gejala-gejala itu tadi, langsung aja kita bawa ke psikiater. Untuk Bapak Prabowo, apakah sudah puas dengan jawaban dari Dokter Desi? Belum ada tanggapan dari Bapak Prabowo? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin nanti minta jadwalnya dokter lah biar bisa kita berinteraksi biar lebih detailnya ya kan, karena agak-agak susah sih saya membedakan skizofrenia sama bipolar ini, tapi sama-sama halusinasi juga sih masalahnya. Mungkin nanti selanjutnya Bapak bisa konsultasi di polinya Dokter Desi langsung. Oh iya Mbak. Berapa biaya konsultasinya ya Mbak? Gratis ya rumah sakit BPJS. Kalau BPJS gratis Pak. Oke, terima BPJS memang ya. Oke. Oke Mbak, terima kasih. Pertanyaan tambahan dokter dari Ibu Dewi Asnani, masih boleh dok satu pertanyaan lagi? Maaf, satu lagi pertanyaannya dok. Apakah penderita skizofrenia nggak bisa dicandain ya dok? Karena takutnya kumat, ngeri-ngeri sedep juga. Iya ya. Kalau dia bisa dicandain berarti dia udah bagus ya pengobatannya. Kalau dia belum bisa ya gimana ya? Bisa nggak ya dicandain ya? Nggak bisa pastinya ya. Apalagi kalau dia lagi fase akut, malah kita pula nanti dicelakain sama dia ya. Nah dia biasanya kalau fase akut itu bisa mencelakai diri dan orang lain. Jadi ya gimana kita mencandainnya ya?
Tapi setelah dia stabil, biasanya boleh boleh kalau mau dicanda-candain sih nggak ada masalah. Berarti lihat dari situasi dan Iya, situasi karena memang sih Iya, dokter. pengobatan saya tambahkan lagi ya, pengobatan skizofrenia dia ada fase-fasenya. Dia ada fase akut, biasanya itu berlangsung 4 sampai 8 minggu. Nah, janganlah dicanda-candai kalau udah kayak gitu ngamuk dia ya kan. Kemudian masuk ke fase stabilisasi itu biasanya berlangsung sampai 6 bulan ya. Kemudian nanti ada fase stabil. Nah, fase stabil itu di mana di situ dia biasanya pengobatan itu 1 sampai 2 tahun ya harus dipertahankan. Nah, tuh. Nah, barulah di situ kalau memang mau dicandai ya mudah-mudahan bisa aja sih. Asal jangan ada stresor tambahan lain, rupanya ini pula dia ya kan kabur lagi. Dari Dokter Desi, lihat situasi dan kondisi juga. Baiklah, terima kasih. Hah? Baiklah, mungkin pertanyaannya sudah cukup dulu. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Bukit Tinggi nih, jauh juga dok dari Bukit Tinggi nih webinar kita juga sampai ke sana. Alhamdulillah, terima kasih yang udah join. Dari Langsa juga dok, Ibu Haryanti Rombe, terima kasih banyak. Eh, Dokter Nuryanti ya juga, terima kasih banyak. Dan untuk mempersingkat waktu, pertanyaan-pertanyaan ini juga sangat membantu kita. Mungkin ada yang malu ingin bertanya, udah diwakilin sama penanya-penanya yang sebelumnya. Sebelum kita mengakhiri sesi, mari kita ambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Silahkan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan mohon diberikan senyuman yang terbaik. Apakah sudah semua kameranya diaktifkan? Ada Dokter Sri Renita nih. 1, 2, 3. Di situ juga udah. Oke. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Desi Hendriati, SPKJ, untuk waktu dan pengetahuan yang sangat banyak diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada para peserta hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar hari ini. Sebagai penutup, kami ingin menginformasikan tentang layanan spesialis kejiwaan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Dr. RM Julham, yaitu hari Senin hingga Kamis jam 8.30 sampai dengan jam 14. Hari Jumat jam 8.30 sampai dengan jam 11.30. Terima kasih semuanya. Selamat ketemu, sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya.